3 hari sebelum pernikahan saya dengan pacar saya baru tahu pacar saya hamil anak orang lain. Linyu kalah. Jujur atau berani? Saya pilih jujur. Xian hamil? Itu anak saya. Tidak mungkin, Linyu. Ini milik orang lain. Pesta pernikahan pasangan ini. Ini keterlaluan. Benar, Mengze. Jangan kamu ambil hati. Lin Yu ini pasti sedang bercanda. Ayo, kita lanjutkan. Apa yang dikatakan Linyu itu benar. Tapi kamu tenang saja. Dia hanya sahabat pria saya. Malam itu di reuni sekolah, saya mabuk sampai tak ingat apa-apa. Latar belakang keluarganya tidak baik. Dia tidak berencana menikah di kemudian hari. Hanya ingin memiliki anak untuk menemani. Dia akan membesarkannya sendiri. Jadi? Lagi pula dia adalah ayah dari anak ini. Juga ingin menyaksikan pertumbuhan bayi selama kehamilan. Di hari kerja, saya akan tinggal di rumahnya. Tenang, akhir pekan saya akan pulang. Pernahkah terpikir, kita tinggal 3 hari sebelum nikah? Pernikahan lebih baik dibatalkan dulu. Setelah saya melahirkan, semua akan kembali normal. Saya akan menebusnya padamu. Baik, Gus. Kamu sudah pertimbangkan matang. Cukup kamu mengerti. Mengze, aku menyukaimu. Jangan menikah dengannya. Menikahlah dengan saya, ya? Baik. Lupa bawa handuk mandi. Tolong antarkan untukku. Rumah Linyu, kamu seharusnya tahu lokasinya kan? Tentu saja aku tahu. Dulu kamu sering pergi ke rumahnya. Setiap kali aku selalu menahanmu. Kamu bilang butuh lingkaran sosial sendiri. Tidak mungkin terus-terusan menempel denganku. Kamu bilang Linyu di matamu hanyalah seorang wanita. Kamu tak akan punya perasaan padanya. Rupanya semua ucapanmu hanya kusangka serius. Mengerti. Song Xian. Meski begitu, aku tetap ingin melihat langsung. Kalian berdua di satu kamar sendirian. Bagaimana Linyu akan merawatmu? Kau datang. Masuk dan duduk. Song Xian mandi. Aku antar handuk untuknya. Linyu, ambil handuk itu. Linyu, tolong keringkan rambutku. Song Xian, tidak bisakah kamu melakukannya di kamar mandi? Lihat, lantai di sini semuanya basah. Tak usah merepotkanmu. Daripada kamu ceroboh. Nanti rambutku rusak. Suamiku jauh lebih ahli daripadamu dalam hal ini. Benar kan sayang? Sayang. Aku sibuk duluan ya. Beri aku sedikit muka. Muka? Song Xian, kamu sedang hamil anak Linyu. Baru saja pindah ke rumahnya. Sekarang malah minta muka dariku. Kalian bertiga keluar saat bahagia. Pernah pikirkan perasaanku? Mengze, karakternya sudah begini. Sudah biasa santai. Jangan dipikirkan. Dia tinggal di sini,
biar tak merepotkanmu merawat dia dan bayinya. Lagi pula, kamu sibuk bekerja. Kami saudara. Meski tidur sekasur, tak akan apa-apa. Tenang saja. Bagaimana kalau kamu pulang dengan Meng Ze? Aku juga ingin lebih santai. Nanti saat bayi lahir, aku cukup jadi ayahnya. Mengze, sebenarnya kamu mau apa? Di rumah. Bukankah sudah sepakat? Song Xian, sebenarnya aku ini apa bagimu? Song Xian, apa sebenarnya aku bagimu? Aku sudah menjelaskan. Lin Yu adalah sahabat karibku. Dia ingin aku melahirkan dengan selamat anak ini. Kalau ini zaman kuno, Lin Yu harus bertanggung jawab padaku menikahiku. Kamu harus bersyukur. Dia sama sekali tidak mau menikahiku. Song Xian, sekarang zaman apa? Perlu pakai zaman kuno sebagai alasan? Dia cuma anak haram keluarga Lin, tapi punya visi sebesar ini. Kamu sebagai anak sulung keluarga Meng, pewaris perusahaan Meng hanya segini toleransinya. Apa hubungannya dengan visi atau toleransi? Sudahlah. Kamu lulusan keuangan top, konsultan investasi ternama di Beijing. Aku tak bisa mengalahkanmu berdebat. Mari kita putus. Begini saja. 3 hari per minggu aku bersama Lin Yu, 4 hari sisanya aku pulang. Cukup kan, Meng Zi? Ini kompromi terakhirku. Jangan makin lancang. Tak perlu serumit itu. Setelah kita putus, kamu boleh setiap hari bersamanya. Jangan buang waktu lagi denganku. Kamu yakin? Berlagak terus saja kau. Song Xian, tidak bisakah kau bicara baik-baik? Pria baru benar-benar mencintai kalau sedikit berlaga. Kamu harus merayunya, jangan membentak, mengerti tidak, bro? Biarkan saja. Dia memang tebal muka. Kamu tahu? 3 tahun dia mengejarku. Meski kukueki atau kumarahi, dia tetap tak pergi. Dia memang suka disiksa. Pria memang merepotkan. Lebih enak berteman dengan sesama cewek. Jangan so akrab. Siapa bilang kita sisteran? Aku ini kan cowok. Masa iya bisa bikin kamu hamil kalau bukan cowok? Masa sih? Ada jakun nggak? Katanya anak laki-laki. Halo? Mang Xie, masalah Xian dan Lin Yu jangan terlalu pikirkan. Aku sudah memarahinya. Pasangan suami istri yang hidup bersama, mana ada yang tidak pernah berselisih? Asal dia masih punya perasaan padamu, rumah tangga ini bisa bertahan. Lin Yu sudah bilang, dia tidak akan memisahkanmu dengan Xian. Setelah anak lahir, jangan khawatir. Anggap ini tak pernah terjadi. Tante, lupakan saja. Kenapa kamu begitu keras kepala? Xian hanya melakukan kesalahan sekali ini, dan dia sudah jujur padamu. Meski kamu lulusan S1 yang pendidikannya terbatas, Tapi paling tidak kamu mengerti hal-hal dasar. kamu selalu meremehkan pendidikanku yang rendah. Keluarga aku juga hanya pedang. Aku tidak pantas untuk putrimu. Aku mundur. Dia layak dapat yang lebih baik. Meng Ze, apa latar belakang pendidikanmu? Lulusan universitas mana? Cuma lulusan universitas biasa tingkat 2. Oh, kalau kamu menikah dengan Xian, nanti anak kalian bisa jadi akan menurunkan standar pendidikan keluarga Song. Tidak mau itu terjadi. Untungnya, kecerdasan anak, terutama diturunkan dari ibu. Kalau tidak, masa depan keluarga Song akan sulit.
Mengze, mulai sekarang jangan biarkan dirimu menderita lagi. Kamu ngerti? Aku sudah mengejarmu selama 3 tahun. Tapi belum pernah kulihat kau sedalam ini. Jangan menolak. Kau sudah berjanji akan bersama denganku. Waktu SMA, kau siswa teladan dan gadis tercantik di sekolah. Aku Kumamuri Jibebao, tak bisa diajari. Meski kau sudah berusaha keras, kau tidak menyesal. Aku tidak menyesal. Aku sudah bicara dengan orang tua kedua pihak. 3 hari lagi kita akan menikah. Jiaoning, saat kuliah, di perpisahan ini, aku bukan diriku dulu. Pernikahannya kita adakan bergaya Tionghoa. Setuju? Baik, semua menurutmu. Bu, aku sudah putus hubungan dengan Song Xian. Baguslah kau putus. Song Xian brengsek. Tak pantas terima pengorbananmu. Keluar ya Song itu. Tiap hari meremehkan kita pebisnis. Malah merendahkan latar belakang pendidikanmu. Dia masih meremehkan profesi bisnis kita, Song Xian. Dulu minta konsultasi investasi pada kita. Ku blacklist. Dia di industri ini. Mulai sekarang, siapapun yang berani konsultasi investasi pada Song Xian bermusuhan denganku, Mengze. Ayah, Ibu, jangan khawatir tentang aku. Aku baik-baik saja. Main game? Aku dan Lin Yu akan mengajakmu. Kamu ikut kami saja. Jangan lari-lari. Jangan bikin situasi kacau. Bermain game. Dulu, masuk ke lingkaran pertemananmu. Aku memohon diajak. Tapi cuma sekali itu. Kamu bilang aku pemain payah yang merepotkan. Menyuruhku pergi. Hari ini kamu memberi anugerah. Tapi aku tidak tertarik lagi. Song Xian, aku memang tidak pernah suka main game. Song Xian, dia masih berani menelpon. Song Xian, kenapa kamu muntah di lantai lagi? Ini semua salahmu. Malam itu maksa aku punya perasaan ke perempuan? Kukira kamu bercanda. Tak, ternyata kamu serius. Aduh, aku tidak mau bersih-bersih lagi. Kamu sendiri yang sapu. Aku sedang menelepon. Lagi pula, anak siapa yang kukandung ini? Kalau sahabat, bantu aku bersihkan dong. Tidak bisakah nanti saja kamu menghibur? Pacarmu yang cemburuan itu bisa tidak sih? Teman atau pacar? Mana yang lebih penting? Pilih sendiri. Halo? Mengze, diam saja sudah. Malas berurusan denganmu. Nak, tidak apa. Anggap saja kita salah menilai selama ini. Akhir pekan ini bukan ultah ke 100 sekolahmu. Banyak cewek baik di luar sana. Song Xian itu siapa sih? Betul. Persetan dengan kecelakaan karena mabuk. Song Xian, rupanya kamu dan Lin Yu merencanakan ini dari dulu. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Alumni terbaik dari Universitas Hubei, Song Xian dan Lin Yu naik ke panggung. Mengapa mereka datang ke sini? Wow, yang di panggung itu pasti kakak senior Song Xian ya? Dia cantik sekali. Benar? Dia kan Dewi kampus Universitas Hubei sebelah. Oke? Berpendidikan tinggi sekaligus cantik. Dengar-dengar, pacar katanya dari kampus kita. Mengze, katanya ngejar lama banget baru bisa dapetin. Mereka berdua terlihat seperti pasangan yang seras. Jangan-jangan mereka memang berpacaran? Mengze, berani-beraninya kau membuang muka padaku. Mirip? Kami dan saudara. Benar. Kami sudah punya bayi. Wah. Katanya pacar kakak senior Song Xian. Dari kampus kita ya. Sekarang ini situasi apa sih? Nggak tahu juga. Beberapa hari lalu grup alumni bilang, mereka sebentar lagi nikah. Sekarang kelihatannya, mungkin ini cuma gosip jahat dari si penjilat. Si penjilat itu hari ini juga datang. Kalau bukan uang kotor keluarganya dan sumbang ke sekolah, mana mungkin dia pantas jadi alumni teladan kita. Sudah, cukup omong kosongmu. Lebih baik bilang langsung di depanku. Selesai bicara,
Katakan langsung di hadapanku. Kami tidak menyebut nama siapa-siapa. Kamu sendiri merasa tersindir. Mengze, Kedua kakak ini juga tidak mengatakan itu kamu. kamu terlalu sensitif. Sinting! Ini cari masalah sendiri. Gila ya. Songxian, Selanjutnya kita masuk ke sesi berbagi alumni. Mari kita persilakan Mengze untuk menyampaikan pidato. Senior Mengze terlalu bersemangat ya. Memberi hormat sebesar itu ke pimpinan sekolah. Cepat bangun. Jangan mempermalukan diri sendiri lagi. Mengze, jangan cari perhatian di acara seperti ini. Kamu cuma terjatuh biasa. Semua orang sedang melihat. basa-basi jadi orang baik. Tadi kenapa sengaja menjegal aku? Mengze, aku mau menolongmu. Kalau tidak berterima kasih, masih saja mendorongku. Bagaimana jika sampai menabrak Xian? Laki-laki memang merepotkan. Bukan karena Xian, hari ini pasti kau ajak berkelahi. Mengze, cepat minta maaf ke Lin Yu. Song Xian, bisa tidak kamu mengontrol pacarmu? Paling jengkel dengan laki-laki seperti ini. Tiap hari berebut perhatian cewek, saling semburu buta. Kekurangan pekerjaan saja. Mengze, kamu sudah selesai jadi gila. Nah lihat, sudah kudengar orang jelek banyak tingkah. Nah, ini baru beres. Kakak senior Song Xian itu wanita pilihan langit. Dia cuma kodok ingin makan daging angsa. Wajar kalau orang tidak mau dia. Pasangan muda itu sudah punya anak. Dia ini jelas-jelas pihak ketiga. Mengze, kamu segera pergi dari sini sekarang. Song Xian. Tidak bisakah kamu sekali saja berada di pihakku? Mengze, aku akan menghitung sampai 3. Kalau kamu tidak segera pergi, kita benar-benar putus. 3, 2. Mengze, kamu menyebalkan sekali. Xian, dia paling benci laki-laki bersikap seperti ini. Kalau kamu terus ganggu dia, tidak takut dia benar-benar mencampakkanmu? Song Xian, hari ini bukan kamu yang meninggalkanku, melainkan aku yang meninggalkanmu. Kamu tidak apa-apa. Kakak, lihat dia ini. Pinggangku sampai memar begini. Bagaimana bisa aku merawatmu dan bayi nanti? Mengze, jangan-jangan dia benar-benar marah. Tidak apa-apa. Dia cuma cari perhatian. Jangan diambil hati. Nanti beberapa hari lagi aku rayu dia sedikit, dia pasti akan baik-baik lagi. Beberapa hari mengabaikan Mengze. Dia pasti sudah tidak marah lagi, kan? Nanti kita bawa hadiah untuknya. Coba tenangkan dia saja. Berhenti melipat. Lagi pula ini semua baju kotor. Seperti dulu, suruh Mengze mencuci. Kira semua orang sepertimu, tidak menjaga kebersihan. Lempar mesin kursi, selesai? Sudahlah. Jangan marah lagi. Hari ini pemeriksaan kehamilan. Aku temani kamu. Lain kali saja, hari ini aku harus pulang dulu. Sobat, kenapa kamu tega sekali? Jangan bilang padaku, kamu mau cari Mengze? Bukan. Kenapa kamu selalu menyebutnya? Pasti malam itu aku mabuk. Masa bisa tega melakukan itu? Dia seperti ini, persis seperti banci. Suamiku lebih berotot. Nanti pulang kita manjain dia. Song Xian, kamu masih bertanggung jawab, kamu tidak peduli anak. Sudah cukup belum? Bukannya kita sepakat aku pulang akhir pekan? Lagi pula, kenapa janji periksa hamil? Harus hari ini? Kenapa kamu marahin aku? Apa Mengze lagi? Ngomong apa ke kamu? Mengze baru saja tenang. Sekarang kamu ikut-ikutan ngeyel.
Sudahlah, jangan meniru gaya Dongxi, memuakkan dilihat. Suami, aku sudah membelikanmu sepatu olahraga favorit. Cepat lihat ini. Suami. Suami, apa kamu ada di kamar? Mengze, kamu buat masalah apa? Berani-beraninya menghilang dariku. Halo. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat diakses sementara. Halo. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat diakses sementara. Meskipun kamu sembunyikan pakaian, tak perlu sampai sembunyikan gaun pengantin. Sembunyikan begitu saja. Ngomong-ngomong, hari ini adalah hari pernikahan. Lin Yue Chu, kenapa janjian periksa hamil hari ini? Mengze Pasike, tempat cakaran najis. Sudahlah, pergi jemput dia pulang. Mengze, aku tahu kamu sembunyi di sini. Bukannya kamu ingin menikah denganku? Kalau aku tidak ada, bagaimana kamu bisa menikah? Siapa orang ini? Kenapa tiba-tiba masuk seenaknya? Itu kan tunangan sebelumnya, Mengze. Tunangan yang selingkuh itu. Katanya dia sudah hamil anak orang. Masih berani juga dia datang ke sini? Zaman sekarang, benar-benar ada saja orang macam itu. Mengze, hari ini kan janji aku pulang ke rumah. Aku batalkan pemeriksaan kehamilan. Bahkan siapkan hadiah khusus untukmu. Tapi hasilnya, ini caramu memperlakukan aku? Songxian, kita sudah putus. Mengze, perlu segitunya? Aku hanya melakukan kesalahan yang pernah dilakukan semua wanita. Sudah aku bilang dari dulu, hubunganku dengan Lin Yu hanya kecelakaan. Tak ada perasaan di sana. Sudahlah, ikut aku pulang. Nona Song, hari ini adalah pernikahanku. Kamu tidak diterima di sini. Apa sih bajingan ini yang merayu kamu? Ku kasih tahu, Mengze mencintaiku. Kamu kira dia mau menikahimu? Kamu cuma alatnya untuk membuatku marah. Kalau tahu diri, pergi sekarang. Kalau tidak, aku latihan taekwondo 3 tahun. Untuk menghajarmu, pukulan tadi itu atas nama Mengze. Saudara akibat sengaja dijatuhkan Lin Yu. Belum sembuh sampai sekarang. Lepaskan aku. Kalau berani, ayo berdua cari pembantu. Itu namanya bukan perempuan. Bagus, mengacu di acara pernikahan orang lain. Bukannya ini cari pukul. Betul, bagus. Putus, buat-buat mesra laki. Dari tadi di mana saya? Betul, bagus. Kurang malu ya? Malu-maluin terus? Jangan-jangan kamu kira tiba-tiba datang, ngomong manis. Mengze langsung balik ke kamu. Kamu itu siapa sih? Urusanku dengan Mengze, kapan giliranmu ikut campur? Aku dianggap apa? Tentu saja aku istri Mengze. Kamu berani mengacau pernikahanku. Memukul Murenggang. Mengze, hari ini seharusnya pernikahan kita. Aku sangat mencintaimu. Tega biarkan orang lain ganggu aku. Hoi, sadarlah. Masih ngigau lagi. Mengze bersamamu selama ini. Berapa dia menderita? Kamu sendiri gak sadar? Masih berani bicara di sini? Aku tahu kamu risih. Setelah anak ini lahir, aku putus dengan Lin Yu. Boleh kan? Jangan marah terus. Gila kali kamu. Waktu kuliah dulu, setiap hari masam ke suamiku. 3 tahun dia ngejar kamu. Kamu malah kayak debt collector. Jijik gak sih? Maksud kamu apa? Jadi, dulu di sekolah, yang mukul pakai karung itu kamu ya? Bikin aku jadi bahan ledekan. Memukul anjing yang sudah jatuh ke air? Sama-sama. Mengze, terakhir kali aku bilang, kalau hari ini gak ikut aku gak mau lagi. Pilih aku atau dia? Ini adalah pilihanku. Dia sudah memutuskan. Sekarang minggir. Aku rating. Bawa dia pergi. Lepaskan. Lepas.
Kamu. Kamu sudah bangun. Lin Yu, kenapa aku di sini? Suamiku di mana? Kamu berada di acara pernikahan Mengze, lalu pingsan. Anakku tidak apa-apa kan? Tenang saja. Anak kita sehat-sehat saja. Dokter bilang kamu harus kurangi emosi. Kali ini tidak sengaja, sampai memengaruhi kandungan. Mengze itu benar-benar tidak tahu diri. Kita berdua bersih dan jujur. Dia malah mau cari masalah. Yang dicintai Mengze adalah aku. Dia cuma sedang kesal padaku. Xian, katakan. Mengze sudah menikahi orang lain. Bagaimana kalau aku mau berkorban sedikit? Kita berdua mencoba bersatu. Dan hidup bersama saja. Jangan ngaco. Aku tidak tertarik pada pria cengeng sepertimu, ngerti? Kalau kita bisa hidup rukun, itu yang paling penting. Mengze temani main game semalaman, bisa ajak kamu bersenang-senang. Dia mungkin memang membosankan, tapi tubuhnya bagus. Lihat dirimu, kurus tinggal kulit, nyaris tak ada dagingnya. Kita cuma bisa jadi saudari. Saudari kenapa? Saudari bisa bertahan selamanya. Ibu, ayah, kenapa kalian datang? Kamu tidak apa-apa, nak? Kamu pingsan, aku takut terjadi sesuatu padamu. Jadi, panik, aku mengambil inisiatif, menelpon Paman dan Bibi. Maaf ya. Jangan salahkan Xiao Yu. Kamu mengalami masalah sebesar ini. Apa kamu masih mau menyembunyikannya dari kami? Mengze si brengsek ini berani-beraninya memperlakukan putriku seperti ini. Aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Ayah, ibu, Mengze cuma sedang marah. Beberapa hari lagi pasti membaik. Paman dan Bibi, mungkin. Mengze masih keberatan. Xian mengandung anakku kan? Berani dia keberatan. Dia cuma lulusan universitas kelas 2. Pantaskah dia untuk Xian? Xian hamil anak Xiao Yu. Kita tak perlu khawatir soal IQ anak itu nantinya. Ayah, ibu. Kalian pulang dulu saja. Aku tahu bagaimana mengurus urusanku. Dia sudah menikahi orang lain. Kamu masih mau mencarinya? Aku dan ayahmu sangat tidak setuju. Daripada buang waktu, lihatlah orang di sekitarmu. Mana ada yang tidak lebih baik dari Mengze? Apa yang kalian omongin? Di hatiku cuma ada Mengze. Kurang akal sekali kamu. Xiao Yu, mana ada yang kalah dari Mengze? Benar. Keluarganya biasa, tapi dia tulus padamu. Bibi, Xian mencintai Mengze. Jangan paksa dia lagi. Paman Lin, kenapa Paman datang? Halo, nak. Ayah, nanti kamu datang sini, paksa Song Xian menikahiku. Bukannya dia sudah hamil dengan anakmu? Ngapain lagi bikin aku repot begini? Dengar, ayah. Song Xian adalah anak tunggal keluarga Song. Kalau aku menikahinya, seluruh harta keluarga Song akan jadi milik kita. Kalau begitu, kita bakal untung besar. Tunggu saja, ayah segera datang. Wahai Xian, ku dengar, kamu pingsan. Makanya paman datang menjenguk. Pak Lin, cepat waktu. Saya dan ayah Xian membicarakan pernikahan Lin Yu dan Xian. Dia bersikeras tidak mau. Cepat bantu saya membujuknya. Xian, kamu sudah hamil anak Xiao Yu. Kita harus beri status jelas untuk anak ini. Dengarkan nasihat paman. Daftarkan pernikahan dulu. Setelah anak lahir, baru resepsi pernikahan. Ayah, jangan ribut. Pulang cepat. Aku melihat menantuku. Kamu ini. Xian, aku tidak tahu kenapa ayah tiba datang. Jangan tersinggung ya. Akan kusuruh dia pergi. Xiao Yu, jangan selalu membelanya. Kami yang memutuskan. Kalian berdua besok langsung daftarkan pernikahan.
Ibu, Lin Yu wanita. Untuk apa menikahinya? Apa kamu bercanda? Bangsat, anak laki-lakiku yang sempurna. Dia malah membuatmu hamil, kau menyebutnya wanita. Ayah, aku sudah janji Sian. Anaknya aku besarkan sendiri. Diam kau anak durhaka. Ayah, Sian dan Mengze saling mencintai. Jangan terus paksa dia. Bodohnya anakku. Kenapa kau selalu mengalah pada orang lain? Pernahkah kau memikirkan dirimu sendiri? Paman dan Bibi. Maaf, ini semua salahku. Akulah yang membuat Sian hamil. Aduh, Xiaoyu, cepat bangun. Ini semua kesalahan Sian. Tenang, aku pasti membuatnya bertanggung jawab padamu. Aku takkan menikah dengan Lin Yu. Jika kalian memaksa, aku bunuh diri di depan kalian. Sian, jangan marah. Aku akan menjelas. Aku akan bicara baik-baik dengan mereka. Mereka pasti mendengarkan. Tidak ada lagi yang dibicarakan. Kalian harus menikah. Ayah. Kamu. Bersujud pun rela. Masih kurang. Sian dan Mengze, sahabat baikku. Mereka sudah melalui banyak rintangan. Lepaskan saja. Baik. Baik. Aku tidak menganggapmu sebagai anakku. Ayah, Ibu, kalian pulang dulu saja. Ayo pergi. Sian, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak menelepon Paman dan Bibi. Bangun. Ini bukan urusanmu. Aku juga bersalah dalam hal ini. Bahkan membuatmu dipukul Paman Lin. Ini kesalahanku. Tidak apa-apa. Asalkan kamu dan Mengze baik-baik saja, aku akan lega. Benar. Aku harus segera menjelaskan ke Mengze. Pasti dia salah paham dengan kita. Kalau tidak, masak dia yang mencintaiku. Dia meninggalkanku. Dokter, kandunganmu terganggu. Sekarang, istirahat total di tempat tidur. Tak bisa menunggu sehari pun. Jangan panik dulu. Kalau kamu tidak bisa, aku yang akan pergi. Aku carikan Mengze untukmu. Kalau perlu, aku akan berlutut memohon padanya. Aku pasti kaligar. Agar dia berubah pikiran. Ning Ning, aku datang menjemputmu sekarang. Nanti kamu mau makan apa? Mengze. Mari kita bicara. Aku tak ada urusan lagi denganmu. Tidak ingin tahu. Hubunganmu dengan Sian. Kenapa ya begini? Apa maksudmu? Akulah yang tiap tahun merusak ulang tahunmu dengan membawanya pergi. Mempermalu kamu. Jika hanya ini yang ingin kamu katakan, tidak perlu dilanjutkan. Aku dan dia sudah tidak ada hubungan lain. Sampai saat ini, boleh kukatakan bahwa Sian bersetubuh denganku bukan kebetulan. Aku yang merencanakannya. Aku pura-pura jadi saudarinya. Tapi dia tak curiga sama sekali. Coba pikir, apa gunanya uang recehmu itu? Wanita yang kau cintai tidak mempercayaimu. Hanya percaya padaku. Song Xian tahu kau hancurkan hidupnya. Tahu tidaknya dia, apa bedanya? Lagi pula kami sebentar lagi menikah. Nanti, cincin pernikahanmu akan menghiasi tanganku. Mengze, kau benar-benar menyedihkan. Sudah 3 tahun menjilatnya. Sementara aku cuma perlu menggerakkan jari, dia langsung percaya padaku. Bahkan melahirkan anak untukku. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Kalau pintar, menjauhlah darinya. Jangan pernah muncul lagi di hadapannya. Lin Yu, sebaiknya kau berdoa. Bisa terus sombong seperti ini. Maafkan aku, Sian. Aku gagal bantu kau dapat Mengze. Kembali. Kenapa kau menutupi wajah? Jangan lihat. Tidak apa-apa. Tidak sengaja terbentur. Luka di wajahmu. Jelas bekas dipukul orang. Apa Mengze memukulmu? Mengze salah paham besar pada kita.
Dia tetap tidak mau memaafkanmu. Aku hanya tidak tahan sebentar, membela kamu beberapa kata. Lalu dia langsung menghajariku. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku yang menyeretmu dalam masalah. Akan kubawa dokter memeriksa lukamu. Tidak perlu. Xian, Mengzi sudah menikah. Dia mungkin benar-benar tidak mencintaimu lagi. Tidak, pasti dia masih mencintaiku. Dia hanya sementara tertipu oleh si bajingan Xiaoning. Setelah keluar RS, kujelaskan sendiri padanya. Hari ini, kenapa tiba-tiba mengajakku ke bar? Masalah di pernikahan itu, sangat kumohon maaf. Ah, ngapain minta maaf? Lagi pula akhirnya kau menikahiku. Aku menang. Minum sendirian kan? Membosankan. Malam ini, ayo temani aku bersenang-senang. Hanyalah. Bangsa. Buat apa sok jantan? Pergi kau. Siapa yang bilang kita saudara? Aku suka cewek. Pria sok. Apa kau kenal dia? Bukan. Cuma kutu pengganggu. Boleh ku minta berdansa? Suamiku? Baik. Oh ya, honeymoon kita masih ada 10 hari lagi. Kemana kita pergi honeymoon? Terserah tempat yang kau suka. Kemana saja boleh. Aku mau ke Mohe lihat Aurora. Belum pernah ke sana. Boleh. Perkawinan kau yang atur, honeymoon serahkan padaku. Besok kita ke biro perjalanan. Pilih rute favoritmu. Baik. Kalau begitu, aku ikut Busmeng saja. Baik. Kayu. Aku nyari kayu setengah mati. Ternyata kayu di sini. Langsung ngomong aja. Kayu. Aku ini. Lagi kepepet nih. Pergi. Gak ada uang. Kayu. Kak Yu kan sudah dekat sama Direktur Song. Masa kurang segitu? Berapa kaki mau? Gak banyak. 30.000 yuan. 30.000 yuan? Kak Yu anggap aku ini apa? Mesin ATM? Uang gak ada. Nyawa cuma satu. Ini. Ada apa? Lelah? Iya, agak sedikit. Ayo kita pulang dulu. Besok kan harus ke biro perjalanan. Istirahat yang cukup. Ning. Di luar panas banget. Masuk biro perjalanan dulu. Aku parkir mobil dulu. Nanti ku cari kamu lagi. Oke, aku masuk dulu ya. Bayar utang. Tolonglah. Beberapa hari lagi. Pasti aku bayar. Beri aku beberapa hari lagi. Aku pasti bayar utangku. Hari ini kau harus melunasi hutang. Atau mati, final. Tak segera melunasi. Kubunuh kau hari ini. Berhenti. Pak Meng. Pak Meng, tolong saya. Pak Meng, Bapak lunasi hutangku. Aku lakukan apapun untuk Bapak.
Berapa jumlah hutangnya? 300.000. Apakah kau bisa melunasinya? Cukup? Sekarang bisakah kami pergi? Boleh. Silakan. Kau beruntung kali ini. Hari ini kami bebaskan kau. Kalau lain kali masih menunggak hutang lagi, awas nyalimu. Pergi. Pak Meng, aku rela jadi kuda atau sapi untuk balas budi Bapak. Tidak perlu jadi kuda atau sapi. Lalu maksud Pak Meng apa? Karena aku sudah membantumu. Aku juga perlu bantuan kecil darimu. Kosongkan liburan, pergi berbulan madu. Sungguh tidak mudah. Direktur Meng, dokumen ini perlu Anda tanda tangani. Direktur Meng, kami di lantai dasar perusahaan melihat dekorasi balon super romantis. Direktur Meng sudah menikah, tapi istrinya masih romantis. Pamer cinta di depan umum. Benar. Direktur Meng benar-benar beruntung. Kami yang jomblo sekali lagi menerima 1000 pukulan hati. Sudah, jangan mengolok-olok lagi. Uang lembur hari ini akan dilipat gandakan. Terima kasih, Direktur Meng. Ning. Saya pulang dulu. Saya tidak bisa membuat istri kalian menunggu lama. Selamat tinggal, Direktur Meng. Mengze, maafkan aku. Selama ini aku salah. Bisakah kau memaafkanku? Maafkan dia. Kok bisa kamu? Mengze, jangan marah lagi. Semua ini salahku. Aku mencintaimu. Setujui dia. Ayo bubar. Bubarlah. Maafkan dia. Songxian, aku sudah menikah. Apakah waktu itu Linyu datang membantu menjelaskan? Apa ada perkataannya yang salah hingga kamu tidak senang? Dia memang seperti ini. Mulutnya kaku, tapi hatinya tidak jahat. Kamu juga tak bisa melihatnya diperlakukan semena-mena. Ya? Kamu begitu percaya padanya? Apa kamu benar-benar mengenalnya? Tentu saja. Aku dan Linyu tumbuh besar bersama sejak kecil. Apa aku tidak tahu seperti apa dia? Apa kamu masih cemburu padanya? Sudahlah, jangan cemburu lagi. Lihat, dulu kamu seperti ini saat mengejariku. Sekarang giliranku untuk mengejarmu, ya? Mengze, aku tahu kamu masih mencintaiku. Kamu dan Xiaoning sama sekali tak pernah bersama beberapa hari. Kamu menikah dengannya hanya untuk membuatku kesal, kan? Sudah selesai bicara? Kalau sudah selesai, lepaskan. Mengze, aku tahu kamu tidak nyaman dengan Linyu. Beri aku kesempatan. Aku akan memintanya menjelaskan langsung padamu. Besok jam 10. Bisa kita makan bersama? Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan melepaskanmu. Memang harus dijelaskan dengan jelas. Baiklah. Sampai jumpa besok. Kenapa kamu terlihat sangat senang hari ini? Ada kabar baik apa? Memang ada hal yang patut disyukuri. Tapi, soal ini tidak bisa lepas darimu. Tidak bisa lepas dariku? Mungkinkah? Besok temani aku makan ya. Aku sudah reservasi restoran. Xian, apa kamu akhirnya menyadari betapa pentingnya aku bagimu? Iya, betul. Kebahagiaanku ada di tanganmu. Besok tunjukkan performa terbaikmu. Tenang, aku tidak akan mengecewakanmu. Usaha kerasku untukmu tidak sia-sia. Songxian, aku akhirnya menunggu perubahan hatimu. Besok aku harus menjelaskan semuanya. Buat Mengze kembali ke sisiku. Mengze, kok dia ada di sini? Oh, aku lupa memberitahumu. Aku sengaja mengundang Mengze. Bukannya ini kencan berdua kita. Untuk apa kamu memanggilnya? Siapa yang mau kencan denganmu?
Hari ini kubawa kamu ke sini untuk jelaskan ke Mengze tentang hubungan kita. Agar kita rujuk lagi. Xian, apa kamu lupa? Dulu aku dipukuli Mengze babak belur. Dia yang harus minta maaf. Ah, tenang saja. Ini tidak akan terulang. Mengze sudah berubah pikiran. Mengze, aku... Masalah yang lalu dengan Aze adalah kesalahpahaman. Kalau kamu tidak percaya, aku akan meminta Lin Yu menjelaskan langsung padamu. Apakah ini salah paham atau bukan? Hanya kamu yang tahu. Aku tahu, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak berteman dengan Xian. Nanti aku jarang bertemu, bahkan tidak bertemu sama sekali. Bagaimana? Mengze, Lin Yu benar-benar hanya sahabat baikku. Mengapa kamu tidak percaya? Sahabat baikmu bisa membuatmu hamil ya? Aku tahu kamu punya masalah denganku. Kalau ada ketidakpuasan, lampiaskan saja padaku. Tapi jangan luapkan amarahmu pada Xian dan bayinya. Mereka tidak bersalah. Masih dendam, pukul aku. Lepaskan kekesalanmu boleh, asalkan tak sakiti Xian dan bayinya. Apapun kulakukan. Mengzi, kalau kamu tidak nyaman dengan Lin Yu, setelah bayi ini lahir, aku janji tidak akan menemuinya lagi. Melahkan sekali berpura-pura ya. Teh hijau ini cocok untukmu. Kamu, Lin Yu, mengakui laki-laki dan suka perempuan, apa sangat memalukan. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu punya bukti? Kalau tidak ada bukti, jangan menuduh sembarangan. Kebetulan, aku memang punya. Pergi. Siapa yang menganggapmu saudara? Aku suka perempuan. Lin Yu, lebih baik kau jelaskan dengan jelas. Xian, video ini suntingan jahat. Saat itu aku sedang mabuk, tidak ingat apa-apa. Apa maumu? Apa kau puas? Hanya setelah memaksaku mati. Aku mengerti. Kau datang hari ini. Bukan berbaik dengan Xian. Kau datang balas dendam padaku. Benar kan? Xian, kau tertipu. Ucapannya ingin memecah belah kita. Jahat berhubungan. Mengze, apa yang dikatakan Lin Yu benar? Kau tak pernah berpikir untuk berbaik denganku. Ternyata ini yang kau pikirkan. Xian, ayo kita pergi. Orang seperti dia sama sekali tidak layak mendapat cintamu. Mengze, sudah cukup kau melampiaskan amarah. Kali ini anggap saja kita imbang. Setuju? Xian sudah bicara seperti ini padamu. Masih mau terus. Sampai kapan? Bergulat saat sekarat. Kenapa? Jangan-jangan selain video suntingan jahat itu, kau punya bukti lain. Siapa bilang aku cuma punya video? Kenapa kau ada di sini? Tempat ini bukan untuk orang sepertimu. Yang pantas ku datangi. Cepat pergi. Apa yang kau buru-buru? Kenapa? Apa ada niat jahat di dalam hati? Hari ini Pak Meng yang memanggilku ke sini. Silakan berikan perintah apapun yang Bapak inginkan. Semua sudah berkumpul di sini. Katakanlah sesuatu yang ingin didengar semua orang. Direktur Song, Bapak mungkin tidak tahu. Sebelumnya, Bapak ada Direktur Meng. Lin Yu, setiap hari memintaku selundupkan kisah pilunya. Dapat simpati Bapak. Membuatmu menemani dia tiap hari dan mengabaikan Direktur Meng. Lin Yu yang mengatakannya. Xian. Kau tahu siapa diriku? Perasaanku padamu tulus. Mengze sangat menjijikan. Dia buat video palsu menyerumuskanku. Juga bayar orang menghinaku. Aku memfitnahmu. Diam-diam menyetel chat Direktur Song di teratas. Sengaja ajak Direktur Song main game sampai larut. Sampai dia tak bisa pulang. Saat Valentine, beri hadiah ke Direktur Meng. Kau langsung pura-pura sengsara. Lalu minta hadiah yang sama. Berbalik menghasut. Pamer di depan Direktur Meng. Ini semua kau katakan. Dengan bangga di depan. Diamlah kau. Wang Piang beberapa waktu lalu. Dia meminjam dari rentenir. Tak dia bisa meminjam uang dariku. Aku tidak meminjamkannya. Mungkin dia menyimpan dendam. Makanya dia disuap oleh Mengze. Berani kamu bilang, kamu tidak menerima sepeser pun dari Mengze? Kamu masih pura-pura tidak tahu. Ya, kalau kamu tidak mengakui semua ini harusnya kamu ingat kan?
Mengze bajingan itu, dasar apa dia bisa menikahi Songxian? Ini kan cuma seorang wanita. Mana mungkin tidak bisa menemukannya? Kamu ngerti apa? Selain Songxian, di mana lagi cari yang sekaya ini? Wanita bodoh yang baik padaku. Kenapa tidak usahakan Nona Song? Selesaikan masalahnya. Perkataanmu mudah saja. Kalau Songxian menyukaiku, mana mungkin giliran Mengze? Kenapa? Kamu ada cara? Cara tidak bisa dibilang, tapi trik kecil ada. Begini. Asal bisa membantuku menyelesaikan ini, sebutkan harganya. Cepat juga. Lin Yu, kalau bukan aku yang memberimu barang bagus ini, di Peru Nona Song, mana mungkin anakmu dikandung? Lin Yu, dasar wanita bajingan. Kamu berani mengkhianatiku, melakukan hal menjijikkan ini. Xian, percayalah padaku. Apa yang dia katakan semua bohong. Dia adalah... Semua ini salahmu. Kamu yang memisahkanku dengan Mengze. Aku benar-benar buta. Kamu menjijikkan. Tapi ini semua karena aku mencintaimu. Ingin hidup baik denganmu. Xian, tenanglah. Kamu masih hamil. Berani-beraninya kau menyebut anak. Tiap kali ku ingat, anakmu di kandunganku. Aku ingin membunuhmu. Dasar binatang. Tidak, tidak. Aku mohon padamu. Anaknya tidak bersalah. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi. Kalau kau tidak segera pergi, aku akan membuatmu tidak bisa melihatku selamanya. Aku tidak tahu. Mengze, aku benar-benar tidak tahu. Maafkan aku. Tidak perlu. Kulakukan ini bukan untukmu. Kita sudah putus sejak lama. Mengze, jangan tinggalkan aku. Itu ulah Lin Yu si bajingan. Dia membohongiku. Merusak hubungan kita. Berikan aku kesempatan lagi. Mari kita mulai lagi dari awal, ya? Songxian, kamu masih belum mendengar jelas. Kita tidak mungkin lagi. Kita tidak mungkin lagi. Tidak mungkin. Kamu masih mencintaiku? Kalau tidak, tak akan tega melihat Lin Yu membohongiku. Aku sudah menyuruhnya pergi. Mari kita hidup bersama dengan baik, boleh? Lepaskan. Sakit sekali. Anakku. Mengze, jangan pergi. Jangan pergi dariku. Halo, apakah ini 120? Dokter, bagaimana kondisi Songxian? Orang dewasa, lepas dari bahaya. Anaknya tidak bisa diselamatkan. Pergilah temui dia. Terima kasih. Kamu sudah sadar? Suamiku. Suamiku, apa yang terjadi padaku? Perutku sakit sekali. Jangan bergerak dulu. Dokter bilang kamu keguguran. Istirahatlah. Keguguran. Suamiku, apakah anak kita sudah tiada? Pasti ini salahku. Aku tidak bisa melindungi anak kita. Kamu tidak ingat sama sekali? Dokter. Fisik pasien baik, tapi tak bisa disingkirkan karena tekanan terlalu besar menyebabkan amnesia. Amati lebih lama. Suamiku, apa yang sedang kalian bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Aku sangat takut. Pasien tidak stabil. Keluarga perlu lebih memperhatikan. Jangan tinggalkan dia sendirian, agar tak terjadi hal buruk. Sayang, kenapa kamu tidak menghiraukan aku? Sayang,
Kamu menyalahkan aku karena tidak melindungi anak kita. Tidak apa-apa. Kita masih bisa punya anak lagi. Lepaskan. Aku tidak mau. Kamu pasti sedang menyalahkan aku karena tidak melindungi anak kita dengan baik. Katakan, apakah kamu pergi dan tidak akan kembali? Aku akan tanya dokter tentang kondisimu. Boleh dilepas sekarang? Aku tahu pasti kamu tidak akan menyalahkanku. Pergi cepat dan cepat kembali ya. Tak percaya. Padahal hilang ingatan. Dia masih kejam padaku. Mengze cepat atau lambat akan kembali ke sisiku. Mau, Ning. Malam ini mungkin pulang sangat terlambat. Jangan tunggu aku. Ada apa yang terjadi? Apakah Song Xian masih mengganggumu? Song Xian mengalami keguguran hari ini. Ada gejala amnesia. Hanya ingatan 3 tahun lalu. Dia pura-pura kan? Tidak boleh. Aku akan menemuimu sekarang. Jangan khawatir. Aku juga tidak tenang jika kamu tidak pulang. Tunggu aku segera sampai. Sayang, kenapa kamu belum pulang? Aku sangat takut. Bagaimana keadaan Xian kami? Bagaimana keadaannya? Mengze, cepat antarkan kami. Cepat bawa kami menjenguknya. Ibu, Ayah, bagaimana kalian bisa datang ke sini? Anak bodoh. Kamu di rumah sakit, masa kami tak datang? Mengze, katakan, Xian baik-baik saya. Kenapa masuk rumah sakit? Ayah, ini bukan salah Mengze. Aku yang ceroboh, tidak berhasil melindungi anak kita. Lagi pula, aku tidak ingat apa-apa lagi. Mengze, apakah ini ada hubungannya denganmu? Meskipun bukan dia, pasti masih ada kaitannya dengannya. Mengze, kamulah yang mengantar Xian ke rumah sakit. Kamu harus bertanggung jawab sampai tuntas. Ibu, kenapa kalian seperti ini? Aku dan Mengze memang sudah rencana menikah. Lagi pula anak sudah hilang, dia sama sedihnya denganku. Jangan menyalahkannya lagi. Song Xian, kita sudah putus. Orang tuamu datang, biarkan mereka merawat Pergi dulu. Kapan kita putus? Aku tidak tahu dan tidak setuju. Jika aku melakukan kesalahan, ku pasti akan berubah. Sayang, tolong, jangan tinggalkan aku. Mau pergi kemana? Kembali sini. Tidakkah kau lihat Xian sudah memohon padamu? Cepat sekali pergi, pasti ada yang disembunyikan. Kamulah sebabkan Xian keguguran. Benar. Xian sekarang kehilangan ingatan, dia hanya ingat kamu. Kamu harus merawatnya sampai dia keluar dari RS. Aku dan putrimu sudah tidak ada hubungan lagi. Aku tidak punya kewajiban merawatnya. Kamu... Ayah, Ibu, jangan memaksanya lagi. Aku juga tidak tahu kenapa. Mengze sangat membenciku. Ya ampun. Pura-pura kasihan ya. Iya. Berasal jadi korban, ya. Kamu siapa? Aku tidak kenal kamu. Song Xian, dengar. Kamu beneran amnesia atau cuma pura-pura gila? Sayang, dia siapa? Dia galak sekali. Aku istri Mengze. Apa dia mengatakan yang sebenarnya? Benar. Xiaoning, istriku. Kami sudah menikah. Mengze? Pantas saja hari ini kamu menyepelekan aku. Rupanya kamu sudah selingkuh dan mengkhianatiku. Dasar perusak rumah tangga, Sundal, tak tahu malu. Baik. Kamu paling bermartabat. Diri sendiri selingkuh, masih berani menyalahkan orang? Lepaskan. Kau ini siapa? Berani mengganggu anak perempuan keluarga Song? Tidak. Kalian tak tahu dia amnesia atau pura-pura. Tak klarifikasi, langsung buru-buru mengikat suamiku dengan moral ya. Bagaimanapun, Xian hanya ingat Mengze pacarnya. Dia harus bertanggung jawab. Putrimu memang amnesi, tapi hukum tidak lupa. Maksimal kami bisa menyewa perawat untuknya. Soal dia asli atau palsu, kami akan selidiki. Ayah, biarkan mereka pergi. Aku tahu Mengze sedang marah. Aku akan jaga diri sendiri. Pantas saja aku menggugurkan anak ini untuk dapat kesempatan merebut kembali Mengze.
Mengze, kali ini aku harus membuatmu kembali padaku. Ning, hari ini sungguh memalukan. Tidak apa-apa. Ini bukan masalah besar. Lagi pula, amnesia Songxian tidak sesederhana itu. Kita belum tahu itu benar atau palsu. Aku tahu. Lapar ya? Aku akan masakan makanan enak. Makan enak bisa memperbaiki mood. Biar aku saja. Tidak usah. Kamu sudah seharian lelah. Lagi pula, aku ini istrimu. Merawatmu sudah seharusnya. Aku mulai ya. Aneh sekali. Ini kan dibuat sesuai resep. Bagaimana kalau aku saja? Tidak perlu. Sudah janji aku yang masak. Aduh, keluar. Pergi tunggu di luar. Atau, mending kita makan di luar. Tidak apa-apa. Aku cicip dulu. Enak tidak? Lebih enak dari penampilannya. Beneran? Aduh, ini keasinan banget. Tidak apa-apa, niatmu sempurna. Aku mau tunjukkan sesuatu. Saat masih sekolah, setiap hari Jumat aku selalu diam-diam pergi melihatmu. Waktu itu aku bersembunyi di perpustakaan, memperhatikanmu diam-diam selama 3 jam. Lalu buru-buru naik pesawat terakhir untuk pulang. Jadi setiap malam Natal, apel yang kuterima di perpustakaan selalu darimu. Ya, karena aku ingin kamu selalu dalam keadaan selamat. Dan ini hadiah ulang tahun kusiapkan untukmu dulu. Untuk ulang tahun ke-25. Aku sudah sampai di depan gedungmu, tapi melihatmu pelukan dengan Songxian. Aku langsung kehilangan keberanian. Sekarang memberikannya juga tidak terlambat. Terserahlah. Jangan lagi melunakkan hatimu pada Songxian. Kalau tahu dia tidak menghargaimu, harusnya waktu itu langsung kujatuhkan dirimu. Sekarang pun belum terlambat. Sayang, aku sendirian di rumah sakit, sangat dingin. Kapan kamu akan menemaniku? Aku sangat takut. Songxian, kalau kamu kedinginan, suruh Linyumu datang menghangatkanmu ya. Perlu kubantu memberitahunya? Sinting. Xiaoning. Bahkan jika Mengze sekarang, di sisimu apa bedanya? Pura-pura amnesia. Jadi yang Mengze suka, dia pasti kembali. Dokter sudah bilang, kamu perlu istirahat total. Jangan lagi berpikir untuk mencari Mengze. Anakku sayang, ayah khawatir kamu bosan. Sengaja minta Xiaoyu temanimu. Anak ini, dengar kau mau amnesia, langsung ke sini. Xiaoyu, ayo cepat. Xian melihatmu sangat senang.
Xian. Sudah lebih baik. Masih ingat aku? Lin Yu, kamu masih berani mencariku? Lin Yu, kamu mau menjengukku? Aku benar-benar senang. Ternyata tidak menolakku. Sepertinya benar-benar amnesia. Harus manfaatkan kesempatan ini. Akan kubuat kamu kembali di sisiku. Xian, lihat kamu baik. Aku senang. Hanya saja. Awalnya baik-baik saja. Kenapa dirawat di RS? Semua karena ulah Mengze. Gara-gara dia, Xian keguguran. Dirawat di RS, terkena stimulan sampai amnesia. Anakku. Malah dihancurkan oleh bajingan Mengze itu sampai hilang. Tapi, untungnya, anak ini membuat Xian amnesia. Tante, jangan khawatir. Aku akan temani Xian sampai dia sembuh. Xiaoyu, dengan ucapanmu ini, Bibi jadi tenang. Ayah, Ibu, aku agak pusing. Mau istirahat di kamar dulu. Xian, aku antar kamu naik ya. Tidak, aku hanya mau suamiku. Jangan, aku hanya mau suamiku sendiri. Xiaoyu, ya. Xian tidak membencimu. Dia hanya ingat dirinya belum putus dengan Mengze. Kalau tidak, coba ajak dia bicara. Mungkin dia ingat sesuatu. Baik, aku iriskan buah untuk Xian. Buah kesukaannya. Naik untuk menemuinya. Baik. Langsung ya. Lihatlah, Xiaoyu sayang Xian kita. Dia hilang ingatan, tapi tetap setia menemaninya. Xian, aku menyukaimu. Maukah kamu menjadi pacarku? Aku mau. Untuk apa kamu kesini? Xian, kurasa kamu tak nafsu makan, jadi tak mau makan. Aku iriskan buah kesukaanmu. Cobalah makan sedikit. Kalau kamu terus-menerus sedih, Paman dan Bibi juga akan khawatir. Aku tahu, kamu bisa pergi. Aneh. Dulu, Xian tidak pernah menolak makanan yang kuberikan. Sudahlah, tidak penting. Sekarang, membuat Xian kembali ke sisiku. Itu yang terpenting. Paman dan Bibi, Xian sudah makan buahnya. Nanti aku akan memasak. Aku tahu makanan kesukaan Xian. Sudah kuduga, kamu bisa membuat Xian senang. Sungguh kuharap dia cepat pulih. Hanya kamu yang bisa menenangkannya. Kalau tidak, dia selalu ingin mencari Mengze itu. Ini sudah kewajibanku. Meskipun Lin Yu menjijikkan, tapi perawatannya membuatku pulih cepat. Mengze ada di perusahaan dalam artian sudah Yanji temu. Tidakkah Anda tahu siapa saya? Bahkan berani menghalangi saya? Maaf. Dikatakan ada Yanji bertemu Pak Meng. Pulang saja. Bagaimana? Saya ingin bertemu suami saya sendiri, masih perlu membuat janji temu? Sudah lama dengar Pak Meng menikah, tapi belum pernah bertemu Nyonya Meng datang ke perusahaan. Apakah ini benar? Pasti benar. Saya melihat Nyonya Meng di depan perusahaan kita menyiapkan kejutan untuk Pak Meng. Ternyata Nyonya Meng secantik ini. Pantasan Pak Meng setiap kali menyebut istrinya selalu terlihat manis. Maaf, Nyonya Meng, saya tak kenal Anda. Silakan masuk. Nyonya Meng, saya Cheng, Kepala Departemen Personalia. Mengantar Anda ke kantor Pak Meng. Boleh. Tunjukkan jalan. Silakan lewat sini. Bingung, tak ada kesempatan dekat di atas jalan. Tak sangka, melayani istri Pak Meng. Promosi pasti berhasil. Karyawan perusahaan Mengze. Cepat tangkap. Mereka tahu saya adalah Nyonya Meng. Saya ingin ke kantor Mengze. Membawa saya ke area kerja karyawan. Untuk apa?
Apakah Pak Direktur Meng tidak kembali? Daripada begitu, lebih baik Anda lihat dulu bisnis kami. Semua orang ingin bertemu dengan Anda. Baiklah, tidak ada salahnya melihat-lihat. Direktur Meng masih muda, tapi sudah kelola perusahaan. Sangat baik. Hari ini bertemu Anda, saya baru mengerti pasangan serasi. Jodoh takdir surga. Semuanya, hentikan dulu pekerjaan kalian. Saya ingin memperkenalkan seorang tokoh penting. Yang di samping saya, istri Pak Direktur Meng. Mari kita sambut Ibu Meng dengan tepuk tangan. Beliau datang meninjau pekerjaan. Halo semuanya, silakan lanjutkan pekerjaan seperti Jangan biasa. ganggu aktivitas Saya sudah kalian memesan untuk minuman saya. sore untuk semua. Terima kasih atas kerja kerasnya. Astaga. Ibu Meng cantik dan baik hati. Benar, Pak Meng biasanya di kantor. Diam-diam, pamer kayak mesra. Sekarang Ibu Meng juga ikut. Kami ikut merasakan Sangat manisnya. romantis. Pasti Meng Ze sudah bilang di kantor, kalau saya istrinya. Semua karyawan mengenali saya. Ibu, Anda dan Pak Meng sangat harmonis. Besok kalian akan pergi ke Mohe untuk bulan madu. Mohe. Dulu saya pernah bilang suka dengan Mohe ke Meng Ze. Dia khawatir saya hilang ingatan dan overthinking, jadi ingin ajak saya ke Mohe, biar refreshing. Ternyata benar, Xiaoning hanya figuran untuk membantu kesal. Kalian ramai. Bicarakan apa? Kalian review. Bicara apa? Pak Meng, Nyonya Meng sudah datang. Mengajaknya keliling perusahaan. Sayang, aku baru saja memikirkanmu. Kamu langsung muncul di hadapanku. Memanggil siapa, sayang? Aku peringatkan kamu. Jaga mulutmu. Song Xian, sudahlah sadar. Xiaoning lah, Nyonya Meng resmi. Astaga. Ini skandal besar apa? Untung hari ini aku tidak cuti. Ya ampun, ini drama apa lagi? Nyonya Meng palsu versus asli? Aku suka nonton drama kacau begini. Kita sudah sepakat. Aku tidak bersuara. Pokoknya, aku tidak akan minum teh sore maut itu. Benar. Hampir saja lupa. Otakmu bermasalah ya? Katakan, mau apa kamu datang hari ini? Suamiku mau ke Mohe. Tentu ikut denganku. Kalau masih punya malu, pergilah sekarang. Dibilang gemuk malah semakin menjadi ya. Bagaimana kamu tahu rencana kami ke Mohe? Aku mencintainya. Pasangan yang saling mencinta itu punya telepati. Pelakor sepertimu mana mungkin mengerti? Siapa yang bocorkan jadwal kami? Pak Meng, ini bukan salahku. Dia mengaku Nyonya Meng. Memaksaku mengajaknya naik. Kamu. Sayang, aku kan tunanganmu. Datang ke perusahaanmu, salah apa? Lagi pula, Mohe, kamu selalu ingin aku ikut. Kamu gila ya? Setiap ketemu orang di jalan, selalu dituduh mengintipmu. Diam kau. Kamu cuma pengganti, berani bicara di sini. Kakak, aku dan Meng Ze menikah. Kamu lupa, waktu itu kamu sampai histeris, langsung pingsan. Masa pengganti? Pikir ini novel ya? Kamu belum tahu kan? Balai resepsi pernikahanmu dengan Meng Ze, itu pilihanku. Dia menikahimu hanya untuk menjengkelkanku. Katakan, bukankah kamu cuma pengganti? Balai resepsi? Bagaimana kamu tahu acaranya di balai resepsi? Rupanya kamu pura-pura lupa ya? Jadi kamu hanya pura-pura lupa? Apa yang kamu omongkan? Aku baru ingat kemarin. Benarkah? Meng Ze, percayalah padaku. Tidak akan membohongimu. Kalau kamu sudah ingat semuanya, pulanglah. Meng Ze, bagaimana bisa kamu kejam sekali? Anakku, itu semua karena kamu? Ya ampun, tak kusangka Direktur Meng ternyata orang seperti ini. Ternyata benar, pria memang tidak ada yang baik. Song Xian, yakin soal keguguranmu? Hubungannya dengan suamiku? Benarkah? Saat terbangun di tengah malam, anak itu tak pernah menghantuimu. Aku melakukan ini dengan sangat rahasia, dia tidak mungkin tahu. Apa maksudmu? Kata perempuan, kenapa kamu jahat sekali? Masa iya aku tega menyakiti anakku sendiri? Bisa saja. Demi simpati. Ada yang pura-pura amnesia. Meng Ze, kita sudah bersama lama. Masihkah kamu tidak mengerti diriku? Jangan tertipu oleh perempuan ini. Song Xian, kamu pikir tindakanmu sempurna? Benarkah gagal merebut Meng Ze masih mau memecah belah hubungan kami? Ada buktinya? Memfitnah itu melanggar hukum. Baik. Kalau hari ini sudah bicara segitunya, aku harus tunjukkan bukti biar kapok. Bukan begitu. Dasar wanita bajingan. Kenapa kamu sengaja menjebakku? Aku memfitnahmu atau tidak?
Kau sendiri tahu. Oh iya, Lin Yu belum tahu ya. Aku juga sudah kirim salinan padanya. Sebut nama Cao Cao. Cao Cao pun datang. Bicara tentang Cao Cao. Cao Cao pun datang. Xian, video itu palsu kan? Kamu pernah bilang, takkan gugurkan anak. Song Xian, kamu bahkan berani melakukan aborsi sengaja. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Aku tahu dari dulu niat wanita ini jahat. Untung Pak Meng tidak bersamanya. Rasa saja. Benar. Memang aku yang lakukan, jadi apa? Anak ini seharusnya tidak pernah ada. Kalau bukan karena dia, Meng Ze tidak akan putus denganku. Kalau memanfaatkannya, membuat Meng Ze berubah pikiran. Dia pantas mati. Song Xian, kamu masih manusia. Itu anakku. Kamu tak diskusi denganku langsung. Menggugurkan anak, kira aku ini apa? Dasar sampah, ini salahmu. Kamu sengaja mendekatiku. Tanpa kamu, mana mungkin aku hamil? Bagaimana bisa kehilangan Meng Ze? Salahkan aku? Ini semua konsekuensi perbuatanmu sendiri. Kalau kamu teguh, mana mungkin aku memanggilmu keluar setiap kali? Kau nikmati keramahanku di satu sisi. Sisi lain, ragu setubuh Meng Ze. Di dunia ini, mana ada hal semudah itu? Tidak, Meng Ze, aku tidak. Aku mencintaimu. Kalau cintamu terlalu murahan. Sayang, ayo kita pergi. Baik. Kamu dipecat. Pak Meng. Xian, sadarlah. Meng Ze sudah menikahi orang lain. Meng Ze mustahil tidak mencintaiku. Aku tidak percaya. Suami. Meng Ze, maaf. Aku benar-benar tahu aku salah. Song Xian, hubungan kita sudah berlalu. Kamu harus melanjutkan hidup. Tidak. Aku tidak mau. Ini semua salah Lin Yu. Aku tidak menyangka dia begitu licik. Dia mengikatku atas nama persaudaraan. Song Xian, sudah begini, kau masih menyalahkan orang lain? Suami, bertahun-tahun kau mengingatkanku, tapi aku tak pernah percaya. Bahkan salah mengerti. Percayai aku sekali lagi ya. Lin Yu, kita tidak perlu bertemu lagi mulai sekarang. Xian, kenapa? Kamu juga punya rasa padaku? Kalau tidak, kok bisa kamu hamil anakku? Iya. Ketika kita bersama, bukankah kamu bahagia? Pada Meng Ze, kau selalu menghina dan memaki. Kamu menyukaiku kan? Pergi kau. Seumur hidupku, aku takkan suka wanita. Suami, maaf. Ku sebut bodoh. Memarahimu karena sikapmu tahun-tahun membuatmu menderita. Aku tahu semua itu. Aku akan berubah mulai sekarang. Sudah selesai? Minggir. Suami, kita, benarkah tak bisa kembali lagi? Hubungan kita sudah berakhir. Hanya kamu yang masih belum sadar. Jangan. Suami. Song Xian, mau dipukul lagi ya? Dasar wanita bajingan. Ini semua salahmu. Sudah. Suami, aku tahu kau masih mencintaiku. Ning, selesai urusan ini, kita langsung berbulan madu. Satpam, keluarkan dia dari sini. Jangan pernah kembali ke perusahaan ini. Tidak. Meng Ze, sayang. Xian. Maaf ya, Ning. Lagi-lagi karena Song Xian, kau terseret. Gak apa-apa. Kalau dia mungkul lagi, lihat saja tinjuku. Aku latihan taekwondo 3 tahun. Bukan main-main. Kenapa dulu aku tidak menyadari kau sejago ini? Aku memang selalu seperti ini. Hanya saja, tidak kuperlihatkan di hadapanmu. Sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya juga pernah. Hanya saja kau tidak tahu. Cara penyelesaian soalmu ini ada kesalahan. Lihat. Yang ini. Harusnya seperti ini. Maaf ya. Aku salah lagi.
Gak apa-apa. Santai saja. Jangan buru-buru. Kamu pasti bisa. Kalau suami agak lambat, nggak apa-apa. Bukan salahnya, salahku. Asal aku rajin mengajar, pasti membuatnya paham. Ini bukan masalah dia, ini masalahku. Salahku? Apa yang kau katakan? Bukan apa-apa. Waktu itu ku mendengar, kenapa tidak memberitahuku? Kau keterlaluan. Lagi pula, ini juga bukan salahku sepenuhnya. Waktu itu kau seperti kelinci kecil yang ketakutan. Kalau aku tidak bersikap sopan, bisa-bisa kau kabur. Neng, dirimu sekarang lebih bersemangat, menggemaskan dari Xiaoning saat Ratu Kampus. Kau makin mempesona. Sayang, kau sungguh baik. Kita beres kau. Apa ini? Aku mandi dulu. Hari ini adalah hari pertama bulan madu. Aku benar-benar sudah bersama Mingzi sekarang. Suamiku, aku sudah selesai mandi. Sekarang udaranya sudah dingin. Pakai jaket atau sesuatu. Jangan-jangan nanti masuk angin. Aku sudah seperti ini kamu. Kamu ini tidak punya selera humor sama sekali. Apa? Dingin. Dingin sekali, benar-benar dingin. Suamiku tolong hangatkan aku saja. Ning. Jangan bicara apa-apa. Ning, kamu yakin? Pelan kan? Jangan sampai robek. Nona, ada apa denganmu, Nona? Nona. Tuan dan Nyonya. Aduh, ada apa? Mengapa ribut-ribut seperti ini? Nona, dia. Cepat lihat. Sian. Ada apa? Apa masalah di perusahaan? Ibu, aku tahu aku salah. Sayang, jangan menangis. Ayo, mari duduk dan bicara. Pergi. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Sian, apa yang sebenarnya terjadi? Bicaralah pada ayah dan ibu. Ayah dan ibumu akan menyelesaikan ini. Ayah. Ibu. Mengze meninggalkanku. Tolong bantu aku membujuknya kembali. Mengze, apa istimewanya dia? Lihat, ayah ibu buat undangan nikahmu dan Lin Yu. Bagaimana? Kau tak muda lagi. Ayah ibu sudah berdiskusi. Beberapa hari lagi, pilih hari baik, sahkan hubunganmu dengan Lin Yu. Kalian. Kukup, tahukah kalian? Siapa Lin Yu yang kalian puji? Dia orangnya. Pura-pura saudari mendekatiku. Bahkan memberiku obat hingga hamil. Karena kalian masih membelanya. Apa? Dia anak yang baik. Kenapa? Sian? Apakah ingatanmu sudah pulih? Sian?
Paman, Bibi, Xian baru sembuh dari sakitnya. Aku membawakan beberapa suplemen untuknya. Lin Yu, kamu datang tepat waktu. Xian bilang kamu sengaja mendekatinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk apa kamu datang? Pergi dari sini. Ini semua salahmu. Kamu yang menghancurkanku. Hanya tinggal 3 hari lagi. Aku bisa menikah dengan Meng Zi. Maafkan aku, Xian. Tapi aku mencintaimu. Paman dan Bibi, tolong bantu aku membujuk Xian. Jadi apa yang dikatakan putriku benar adanya. Bajingan, berani-beraninya kamu datang ke sini. Dulu aku berpikir, latar belakangmu tidak baik. Tapi setidaknya kamu pintar. Kamu sudah menyakiti Xianku. Pergi dari sini. Xian, saat kita bersama, apa kamu tidak bahagia? Malam itu kamu juga sangat aktif. Diam. Dasar si kuselokan. Jangan kira baca buku beberapa hari, lalu berangan melampaui kelas sosial. Mimpi di siang bolong. Paman, Bibi, aku tahu. Aku tidak sepadan dengan Xian. Tapi Xian pernah mengandung anak. Kalau hal ini tersebar, baginya juga tidak baik, kan? Apa pedulinya mengandung anakmu? Dia sama menjijikannya denganmu. Pergi! Ayah, aku ingin keluarga Song hancur dan dipermalukan. Keluarga Song, penghinaan yang kuterima hari ini akan kubalas 100 kali lipat pada kalian. Halo Pak Ibu Guru, boleh tanya? Di sekolah kita ini ada Profesor Song? Mungkin maksud Anda Direktur Song, tapi sepertinya beliau sibuk. Ada keperluan apa? Masih berani bilang sibuk. Lihat saja perbuatan putrinya sendiri. Apa yang sudah dilakukannya? Teman-teman, Guru, tolong nilai ini adil. Si Song di luar, pura-pura jadi pendidik baik. Tapi diam-diam, membiarkan putrinya selingkuh. Anakku yang malang. Masih muda ini, sudah menerima pukulan berat. Ya ampun, tak disangka keluarga direktur Punya masalah Song. begini. Profesor Chen sebelah juga dipecah. Karena masalah serupa. Direktur Song ini mungkin... Memang benar. Si Song itu membiarkan putrinya. Membunuh suami dan meninggalkan anak. Seluruh keluarganya. Hampir membuat anakku bunuh diri. Tidak punya hati nurani. Aku tidak mau hidup lagi. Laolin? Aku tidak mau hidup. Apa yang kamu lakukan ini? Tidak apa-apa. Ini teman sekelasku. Sudah kembali bekerja. Semuanya bubar. Bubar. Jangan sentuh aku. Kenapa tarik aku? Ayo pergi. Bicarakan di kantor saya kalau ada masalah. Ngapain menarik-narik? Putrimu berani diam-diam bunuh cucu kandungku. Dengan kejam. Kamu? Itu karena anakmu. Yang lebih dulu tak tahu malu. Berani sekali kamu. Si Song brengsek. Berani-beraninya menghina anakku yang malang. Jangan sentuh aku. Di mana kantor kepala sekolah? Aku akan menemui kepala sekolah. Laolin, hargai aku. Ajukan permintaanmu. Akan kupenuhi sebisaku. Baik. Tanda tangan ini, aku segera pergi. Mana mungkin aku menandatanganinya? Ini jelas menjerumuskan putriku ke masalah. Tidak mau tanda tangan. Baik, cari kepala sekolah sekarang. Minta keadilan. Aku tanda tangan. Berikan ke sini. Nah, baru baik. Pesan, kalau begitu, aku pamit dulu.
Apa yang terjadi denganmu? Wajahmu terlihat sangat pucat. Ini semua gara-gara putri kesayanganmu. Di mana Song Xian sekarang? Kamu sedang marah atau apa? Xian belum keluar rumah 2 hari ini. Apa hubungannya dengan dia? Ayah, Ibu, kalian sedang apa? Berani sekali kamu bertanya. Janin dalam kandunganmu. Apa kamu sengaja menggugurkannya? Apa yang kamu omongkan? Mana mungkin Xian melakukan aborsi pada anaknya sendiri? Suruh dia yang jelaskan sendiri. Ayahnya Lin Yu sudah membuat keributan di sekolah. Ayah lupa bagaimana Lin Yu memperlakukanku. Kenapa ayah malah membelanya dan memarahiku? Apa setiap omongan Laulin harus dituruti? Ayah tidak percaya pada anak kandung sendiri. Aku sengaja tak mau bayi ini. Ada masalah? Setiap melihatnya, aku merasa muak. Dasar anak durhaka. Kau telah mempermalukan keluarga Song. Xian, kenapa kau memukulnya? Dia satu-satunya anak kita. Kau mau membuatnya mati. Sekarang di sekolah sudah menjadi perbincangan ramai. Kepsek sudah menangguhkan jabatanku. Karir yang kubangun puluhan tahun. Sudah dihancurkan oleh putrimu. Iya Tuhan. Ini benar-benar petaka. Aku sudah berjanji kepada Laulin. Agar Xian menikah dengan Lin Yu. Mulai sekarang, kamu harus tinggal di rumah dengan patuh. Jangan pergi kemana-mana. Kecuali sudah mendapat surat nikah. Kalau tidak, jangan harap pergi. Apa hakmu mengurungku? Lin Yu bajingan itu tidak layak untukku. Ini bukan keinginanmu. Kamu. Lausong. Lausong. Ibu ayah, kami sudah pulang dari bulan madu. Sudah pulang? Apakah tidak capek? Ambil ini. Ayo masuk dan duduk. Lau Meng, cepat sini. Bagus sudah pulang. Ibumu sibuk sejak pagi. Menyiapkan masakan enak untuk kalian. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Memiliki orang tua seperti kalian membuatku sangat bahagia. Ning-ning kita manis mulutnya. Mengze beruntung bisa menikahimu. Bu, bisa menikah dengan Mengze adalah keberuntungan terbesarku. Ibu, ayah, Mengze di luar sana sering merindukan kalian. Lihatlah, oleh-oleh ini semua dipilihnya sendiri. Mengze, lihat. Ning-ning perhatian padamu. Menurutku, ini semua perhatian Ning-ning. Ibu benar. Ning-ning sangat baik padaku. Lihatlah anak kita, akhirnya jadi mengerti juga. Sudah, jangan cerewet lagi. Biarkan anak-anak makan. Sudah seharian bepergian. Sekarang sudah merasa aku cerewet. Dasar, jangan tiru ayahmu. Ayo Ning-ning, cepat makan. Coba rasa masakan ibu. Bagaimana? Cocok dengan seleramu? Astaga, Bu, ini enak sekali. Ini lebih enak dari masakan hotel bintang 5. Walaupun ini pujian, ibu tetap senang mendengarnya. Ini adalah masakan andalan ibu. Ibu bahkan memberi nama indah untuknya. Hebat sekali. Ini namanya apa? Ajari aku dong. Namanya benih keberuntungan surgawi. Melambangkan pernikahan bahagia, jodoh ditakdirkan, dan harapan banyak keturunan. Ibu tunggu cucu gemuk. Bu, jangan menggodaku. Muka aku jadi merah. Aku buka pintu. Ayo, makan-makan. Kok kamu datang? Mengze, kumohon bawa aku pergi. Ayahku memaksaku menikahi Lin Yu. Tolong, bawa aku pergi. Ayahku memaksaku menikah dengan Lin Yu. Silakan duduk dulu. Ayo, makan, makan. Kamu menikah dengan siapa? Menikah dengan siapa? Tidak ada hubungannya dengan anakku. Mereka baru saja pulang dari bulan madu. Sangat sibuk. Kamu tidak diterima di sini. Tidak boleh, Mengze. Aku kabur dari rumah. Tolong bantu aku.
Kamu benar-benar tidak tahu malu, bahkan mengejar sampai ke sini. Otakmu masih belum sembuh? Xiao Ning, aku bukan here untuk bertengkar. Kau sudah merebut Meng Ze. Mau apa lagi? Meng Ze dari awal bukan milikmu. Lagi pula, bersama sahabatmu. Bukankah ini yang kau inginkan? Kamu... Ning Ning, maafkan kami. Nona Song, ini adalah rumah keluarga Meng, bukan tempatmu untuk semena-mena. Jika masih ingin jaga martabatmu, lebih baik kau pergi sekarang. Atau didikan keluarga Song. Memang tidak tahu malu seperti ini. Tante, aku benar-benar tahu salah. Dulu aku bodoh. Tidak menghargai orang yang tepat. Aku tidak meminta maaf. Tapi aku benar-benar terjepit. Jian, pulanglah. Paman dan Bibi Song pasti khawatir. Siapa yang menyuruhmu datang? Xiao Ning, ternyata kamu lagi. Kebiasaanmu memfitnah orang. Kapan bisa berubah? Baru saja berpura-pura lemah. Sekarang jadi begini. Apa aku tidak sibuk? Lin Yu adalah tunanganmu. Wajar dia menjemputmu. Dia bukan. Tidak akan menikah dengannya. Hati-hati di jalan. Sian. Bangun dan makan sedikit. Jangan sakit karena lapar. Ku buat sendiri untukmu. Aku tidak lapar. Ambil ini. Sudah cukup. Jangan marah terus padaku. Dulu ku masak untukmu. Selalu senang. Sejak hari kau memaksaku menikah, seharusnya kau sudah tahu ini akan terjadi. Ini salahku. Seharusnya aku tidak membicarakan masa lalu. Maafkan aku telah menyakiti hatimu. Tapi tubuhmu adalah milikmu sendiri. Makanlah sedikit saja. Kenapa dulu tidak kusadari? Kamu ini begitu tak tahu malu. Kau mengikutiku seperti anjing. Bagaimanapun, aku selalu menyukaimu. Tapi di dalam hatimu, selalu ada orang lain. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi! Ya, semua ini salah. Tapi kondisimu sedang tidak baik. Kumohon padamu, makanlah sedikit saja. Ini sudah tidak panas. Biar kusendokkan untukmu. Zhao Xian. Kenapa? Tidak bisa berpura-pura lagi? Kenapa? Mengapa kau memperlakukan aku seperti ini? Kita sudah menikah. Kalau bukan ayahmu, seperti baju. Kau pikir aku menikahimu? Omong kosong. Omong kosong. Omong kosong. Hewan, pergi. Kenapa menghindar? Bukankah kita pernah melakukannya sebelumnya? Waktu itu kau sangat menikmatinya. Lebih baik kau mati. Begitu jijikah aku di matamu? Bahkan disentuh sedikit pun kau mual. Kau benar-benar memuakkan. Aku yang buta waktu itu. Meng Ze yang begitu baik. Semua ini salahmu. Kau masih memikirkannya? Aku pantas menerima ini. Aku pantas menerima ini. Tuan Lin, apakah Anda yakin? Saya yakin. Operasinya harus sesuai dengan foto ini. Semakin mirip, semakin baik. Silakan tanda tangan di sini. Operasi ini memiliki risiko. Harap persiapkan diri secara mental. Tolong ya. Pastikan hasilnya sempurna untukku. Zhao Xian.
Kau sangat mencintai Meng Ze ya. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Orangnya sama sekali tidak berubah. Tapi kenapa sikapnya padaku berubah? Meng Ze, kau kejam sekali. Belum cukup pelajaran untukmu? Masih mau datang lagi? Ada apa? Apa kau tidak senang? Selama beberapa bulan ini, aku tidak ada di sini. Apakah kau tidak merindukanku? Apa yang kau lakukan? Apa bagus? Aku operasi plastik mirip Meng Ze. Dokter bilang operasinya sukses. Jangan mendekat. Bukankah kau paling ingin melihat wajah ini? Apa yang kau takuti? Ling Yu, kau gila. Tian, aku mencintaimu. Sekarang cintai aku juga ya. Aku ingin kau mati. Sekarang ini aku benar-benar ingin membunuhmu. Lagi-lagi, Meng Ze. Jangan sebut namanya. Aku ingin bercerai. Aku ingin bercerai denganmu. Aku sudah banyak berkorban untukmu. Tidakkah lebih baik kita hidup bersama dengan baik? Lihat aku. Dulu kau suka wajah Meng Ze kan? Dan kepribadianku. Ayah, ibu, tolong aku. Ada apa dengan Xian? Lin Yu sudah gila. Tak segera cerai darinya, aku akan mati. Anakku sayang, kenapa kau sampai sekarat begini? Lau Song, bicaralah. Tenang dulu. Xian, beritahu ayah ibu kalau ada masalah. Mari duduk. Ibu, Lin Yu gila itu. Mengubah wajahnya jadi Meng Ze. Penampilannya bukan manusia, bukan hantu. Mengerikan. Apa? Ini keterlaluan. Bajingan ini, dia sudah kehilangan akal. Ini sangat konyol. Aku tidak mau bertemu dia lagi. Aku mau bercerai. Aku mau bercerai. Baik, kita harus bercerai. Kita harus bercerai. Ayah, ibu langsung hadapi. Ayah pergi. Kau Lin Yu. Ayah, ibu. Aku datang untuk menjemput Xian pulang. Mimpi kali. Xian, tidak akan kemana-mana. Kalau mau bawa Xian, kecuali kau langkahi mayatku dulu. Langkahi dulu. Xian, sekarang istriku. Dia akan pulang bersamaku. Pergi. Aku akan telepon polisi. Jangan. Song Xian. Kau baru puas kalau aku mati di depanmu. Baik, sekarang juga aku mati di depanmu. Song Xian, keluarlah, ya. Bahkan setelah aku mati, kau keluar melihatku sekali lagi. Gila, kau benar-benar gila. Cepat tutup pintunya. Song Xian, sampai mati pun kau tak bisa lepas dariku. Tian, akhir-akhir ini keluarga Lin diam saja. Pasti mereka sudah menyerah. Tidak akan mengganggumu lagi. Bagaimana dengan perceraian? Masih tidak bisa bercerai? Ini. Lin Yu tidak tahu kabarnya kemana. Ayahmu cari dia tanda tangan cerai, tapi tak ketemu. Dasar jalang. Tidak apa-apa, nak. Tinggallah di rumah menemani ayah dan ibu. Anggap dia mati. Setuju? Ibu, aku ingin istirahat. Silakan keluar dulu. Halo? Siap. Aku sudah berpikir jernih. Mari kita bercerai. Sudah membawa perjanjiannya. Datanglah untuk menandatangani. Baik, bercerai. Di mana kamu? Tempat biasa. Datanglah ke sini. Aku menunggumu. Halo? Aku sudah sampai. Kamu di mana? Setelah bercerai denganku, kau tak akan melihatku lagi. Apa kau sangat senang? Siang. Tentu saja. Aku sarankan kau segera keluar. Jangan main-main denganku. Baiklah.
Bagus sekali. Bagus sekali. Semua ini adalah akibat ulahmu sendiri. Matilah kau. Sayang, sedang apa? Aku baru bangun. Tadi tidak melihat. Akhir-akhir ini ada sedikit waktu luang. Ingin menyiapkan sarapan. Agar orang-orang yang sibuk kerja tidak lupa sarapan. Sayang, kamu baik sekali. Kalau gitu, apa mulai sekarang setiap pagi aku bisa menikmati sarapan buatanmu? Aku sangat beruntung. Sudah, duduklah di sofa. Sebentar aku antar ke situ. Tidak mau. Aku juga mau menyiapkan kejutan untukmu. Baru belajar dari ibu. Aku selesaikan dulu. Sayang, tunggu saja masakan spesialku. Dijamin setelah makan, seumur hidup tidak akan melupakanku. Jangan-jangan ayam cop lagi. Kamu mengejekku. Sudahlah. Aku sangat menantikannya. Baiklah. Nah, ini baru benar. Terpaksa. Kasih 100 untukmu. Pergilah sekarang. Baik, aku pergi menunggu. Chris sedang grup song? Song diserang mobil oleh suami baru menyebabkan cacat kedua kaki. Pelaku tewas di tempat. Sayang, lagi lihat apa? Bantu ikat rambut. Sayang. Kedua orang ini benar-benar dapat balasan. Aku tahu. Semuanya sudah berlalu. Sayang, jangan sampai ada tekanan psikologis. Mereka berdua dibalas setimpal. Akibat ulah sendiri. Orang jahat pasti dapat ganjaran. Aku tahu. Semuanya sudah berlalu. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Tunggu saja masakan spesial buatanku. Dijamin setelah makan, kamu akan ketagihan. Terima kasih. Sebenarnya akulah orang paling beruntung.